Nama saya Egi Ahdiati, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mewakilkan ingin menanyakan tentang Karang Kamulyan ini. Ya, terima kasih ya Dek semuanya juga dari Twitter bersama Bangga kedatangan dan kehadiran Bapak di sini merupakan suatu sosialisasi dan edukasi terhadap objek wisata yang ada di sini. Dan perkenalkan, nama saya Nanak Sumarna, di sini selaku koordinator objek wisata budaya Cunganara. Dan objek wisata budaya Cunganara ini dulunya itu secara kearifan lokal atau cerita yang tersirat. Jadi tersirat itu ya cerita turun temurun, tidak tersurat. Memang di sini itu dulu itu sebuah cagar alam atau hutan lindung. Namun sebelum terjadinya ada cagar budaya, ini ada suatu kejadian sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, di mana dijadikan suatu tempat persinggahan atau tempat kerajaan dengan nama Situs Bojonggaluh Karang Kamulyan, dengan nama kerajaan itu Prabu Adiboya Sangyang Cipta Permanadi Kusuma. Beliau menurunkan Cungwanara dengan terkenalnya itu sabung ayam atau legenda Cungwanaranya. Tapi legenda itu bukan legenda, sebetulnya cerita rakyat. Karena apa? Ada pembuktian itu bekas peninggalannya. Dan di situs cagar budaya ini luas arealnya itu ada 25,7 hektar, dikelilingi oleh 2 sungai yaitu Citanul dan Cimutur, dan nantinya bermuara ke Segera Anak Cilacap. Dan di sisi lain juga ini merupakan cikal bakalnya kerajaan di Pulau Jawa sebelum Mataram sama Galuh Pakuan Pajajaran. Dan ini sini itu termasuknya kerajaan Galuh, cuman Galuhnya Galuh prasejarah atau Galuh purba, makanya yang tampak itu hanya berupa batu-batuan. Dan di antara situs ini terdiri dari situs Pancarikan, di mana ada kursi raja yang terbuat dari batu. Batunya pun itu berbentuknya persegi bertingkat 5, semacam miniatur, cuman letaknya kembali, yang kecil di bawah, yang besar di atas, seolah-olah itu menyangga orang kecil, menyangga kepada orang di atas itu. Galuh sendiri menurut kami atau cerita dulu itu bukan hanya semata nama kerajaan besar, tapi itu sebuah filosofi bahwa setiap diri manusia itu mempunyai galih nagali, hati nurani, kolbu, mungkin bahasa agamanya, bahasa Indonesia batu permata. Yang dipegang itu kesucian dan kejujuran. Kata hati satu keluar pun harus satu, walaupun kata mulut 2 tetap hati walaupun satu. Sampai menggelar Galuh Pakuan Pajajaran. Nah itu Galuh itu harus diperkuat sampai berjajaran. Punya raja Prabu Siliwangi, jadi Siliwangi saling sengitan, saling harumkan. Nah untuk Galuh sendiri itu batasnya itu sampai Sungai Citarum ke baratnya, daerah Bandung ya. Ke timurnya itu ada namanya Sungai Cipamal di daerah Banyumas. Kalau dari Citarum ke sana namanya kerajaan Sunda. Makanya Jakarta itu kan Sunda besar, Sunda kecil, Sunda Kelapa gitu ya. Nah setelah adanya Prabu Siliwangi disatukan lagi jadi Galuh Pakuan Pajajaran. Tadi di sini itu kan ada 9 situs. Tadi pertama saya terangkan itu situs Pancarikan, yang kedua situs Sabung Ayam, di mana itu sebuah lapangan terbuka dikelilingi oleh pohon-pohonan. Itu bekas sayembara sabung ayam antara Cungwanara dengan Batubondo. Atas ada Sangyang Bedil, itu merupakan gudang senjata zaman prasejarah atau zaman batu. Atas ada lambang peribadatan, itu merupakan suatu fragmen candi di mana ada lingga itu ya, batu merupakan lambang peribadatan, jadi melambangkan keagamaan atau budaya. Atas turun ke sumber air, itu sumber air Badi di mana konon ceritanya tidak pernah surut. Emang saya juga belum pernah melihat surut gitu ya, walaupun kemarauannya ada surut gitu. Atas ada batu Panyandaan, di mana bekas bersandarnya ibu yang habis melahirkan. Itu merupakan bekas Dewi Naga itu setelah melahirkan Bayi Cungwanara. Itu merupakan pengobatan tradisional supaya darah putih tidak naik ke mata selama 40 hari 40 malam. Kalau sekarang mah ada rumah bersalin. Lantas ada lagi yaitu Pamangkonan, bekas gudang harta kekayaan kerajaan Galuh. Lantas ada makam Adipati Panaikan, yaitu makam abad ke-17 itu yang sudah Islam, keturunan kedua dari Prabu Galuh. Beliau dimakamkan di sini ya karena merupakan keturunan dari sini sudah Islam. Atas ada muara sungai yaitu Patimuan, nanti ada berhubungan dengan sisa jalan kuno itu. Nah seperti ini sisa jalan kuno.
nanti ke sana itu ke muara sungai, nanti bermuaranya itu ke Segeranakan Cilacap. Jadi Seberjalasa kuno ini merupakan suatu penghubung antara Galuh dengan Mataram. Nah, jadi dulu itu katanya muara sungai itu merupakan suatu dermaga atau pelabuhan, karena dulu itu kan modal transportasinya itu suka mengenalkan dengan perairan lah. Nah sekarang untuk jadi objek wisatanya itu diperkirakan sekitar tahun 1970-an ya. Kalau melihat dari distribusi ya perdanya, ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pembinaan Kepariwisataannya, lantas ada dari Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB, sekarang tidak Kabupaten Bandung jadi BPK, Badan Pelestarian Kebudayaan. Terus ada untuk konservasi sumber daya alamnya itu oleh BKSDA. Jadi di sini itu banyak pemangku kebijakan atau kepentingannya. Apalagi sekarang kan terkait situs ini sudah diundang-undangkan Undang Nomor 5 Tahun 92 tentang cagar budaya. Jadi barang siapa dengan sengaja atau mengambil, mengubah bentuk atau warna itu ada sanksi 100 juta atau 10 tahun kurungan penjara. Itu ada sanksi. Mungkin itu yang bisa saya sedikit